Ex-pejabat PT Semen Batu Raja jadi tersangka korupsi distribusi semen, rugikan negara 74 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pendistribusian semen PT Semen Batu Raja di wilayah Sumsel oleh distributor PT Kapuas Musi Madelin periode 2018 hingga 2022. Adapun ketiga tersangka tersebut berinisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM, MJ selaku Direktur Pemasaran PT SB periode April 2017 hingga April 2019 sekaligus Direktur Keuangan periode April 2019 hingga Maret 2022, serta DP selaku Direktur Keuangan PT SB periode April 2017 hingga Mei 2019. Wakil Kepala Kejati Sumsel, Dr. Anton Delianto, menyampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumsel tanggal 24 September 2025 junto 13 Januari 2026. Tim penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sesuai pasal 235 ayat 1 KUHP, ujar Anton saat konferensi pers di Gedung Kejati Sumsel, Senin, 9 Februari 2026. Anton menjelaskan tersangka DJ sebelumnya diperiksa sebagai saksi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Terhadap DJ, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang, terhitung 9 hingga 28 Februari 2026. Sementara tersangka MJ dan DP tidak hadir saat penetapan. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 34 orang saksi, tambahnya. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Subsidiar para tersangka dijerat pasal 3 undang-undang yang sama. Anton memaparkan, modus operandi ini berawal dari kesepakatan antara tersangka MJ dan DP dengan tersangka DJ untuk menjadikan PT KMM sebagai distributor semen PT SB. Untuk merealisasikan rencana tersebut, tersangka MJ menerbitkan surat dukungan kepada PT KMM agar memperoleh proyek tol pematang panggang kayu agung PT WK yang dijadikan sebagai jaringan distribusi semen curah. Sementara itu, tersangka DP yang juga menjabat komisaris PT BMU anak perusahaan PT SB, memindahkan operasional PT BMU ke Lampung sehingga jaringan distribusi semen ZAK dan gudang dapat dialihkan kepada PT KMM. Selanjutnya, pada 27 September 2018, tersangka MJ dan DJ menandatangani perjanjian jual beli semen antara PT SB Tbk dengan PT KMM tanpa melalui proses seleksi administrasi dan teknis yang bertentangan dengan SOP pemasaran dan IK Marketing and Brand Management tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, PT KMM mendapatkan fasilitas plafon penebusan semen tanpa jaminan aset dan tidak melakukan pembayaran sesuai nilai penebusan. Namun tersangka MJ dan DP tetap memberikan fasilitas tersebut serta melakukan penjadwalan ulang piutang berulang kali, bertentangan dengan SOP Account Receivable 2019. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan PT SB setidak-tidaknya sebesar 74,37 miliar, pungkas Anton. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, General Manager of Corporate Secretary SMBR, Hari Liandu, mengatakan bahwa perusahaan menghormati sepenuhnya kewenangan dan langkah hukum yang telah diambil oleh Kejati Sumsel. SMBR berkomitmen untuk mendukung proses tersebut dan akan bersikap kooperatif apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum serta menegaskan bahwa proses pemeriksaan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku, bukan didasarkan pada dorongan dari organisasi kemasyarakatan, media massa, maupun lembaga eksternal tertentu, melainkan wujud komitmen perusahaan untuk terbuka terhadap penegakan hukum serta mendukung transparansi dan akuntabilitas, ujarnya pada Tribun Sumsel, Selasa, 10 Februari 2026. Lebih lanjut dalam menyikapi proses hukum yang berjalan, perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menunggu proses hukum hingga tuntas dan tidak melakukan spekulasi serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.